to my channel and this is About Subscribe. Yeay. Semangat banget nih. Walaupun hujan di luar. Walaupun hujan di luar kita tetap semangat. Walaupun kedinginan nih guys pakai jaket. Tapi harus tetap semangat. Oke, everyone, thank you so much for clicking this video. Stop by to watch us. And today I'm not alone. I bring you. Assalamualaikum everyone. Waalaikumsalam. Gimana kabar, Mister? Alhamdulillah baik. Sehat. Ya, baik. Gimana Mister Sasa? Alhamdulillah tangannya? sehat. Oke, nanti Sabtu. Setiap Sabtu aku balik ke. Saya juga loh setiap Sabtu anyway. Betul kah? Allah Sabtu Akbar. kemarin rumah sakit lagi untuk kontrol, untuk Yeah. check up kedua dokter. Kemudian Sabtu ini akan cek USG untuk leher, kemudian akan kedua dokter lagi. Wow. Jadi setiap Sabtu. Aku masih juga kontrol. setiap Sabtu karena Tapi itu. teman-teman tahu kan kalau Iya. aku sempat Ya, tahu dong teman-teman. Misalnya juga sempat dirawat. Kita berdua sempat sakit dan alhamdulillah lebih baik saat ini. Amin. Dan insya Allah kita Karena akan, berkat iya. doa teman-temannya. Kita setiap Sabtu nanti kita akan kembali untuk apa namanya Kita cek ya, semoga semakin baik, semakin amin Allahumma amin. Nah, Mister, ada Ya. sebuah video nih yang mungkin akan membawa kita jalan-jalan dulu ke luar negeri. Oh. Ya kan, ada di Korea. Oh, I've been there. Oh, belum. Oh, belum pernah nanti kalau ada di sini ya. Amin. Tapi kan kamu kalau ada uang sedikit kan langsung ke Malaysia Ya, terus kalau ya. aku kalau duit dikit nabung dikit langsung ke Malaysia. Enggak dulu ke Korea, aku ke Malaysia aja dulu. Kalau deh. ke Korea pun ini juga Kak, bukan karena menyengaja Betul. diri untuk traveling karena ada The competition, competition ya. waktu itu, gitu. So far macam ke Malaysia macam pulang Pulang kampung, ya betul. Aku lebih sering pulang ke Malaysia daripada pulang pulang ke Kampung Lombok. sendiri. Benar ya Allah. Iya, Nah, Mister, ini Oh, ya. ada something surprising coming from Korea di Subway Korea. Subway Korea. Subway Oh, Korea. iya, Oke, iya. everyone, without any further ado, here is the video. 1, 2, 3. Guys, setelah 4 tahun saya kat sini. Teruja jumpa First time translation saya tengok bahasa ada Melayu. translation bahasa Melayu Apa itu? dekat Subway. Saya macam berhenti. Oh! Oh my god, Masya Allah. Bahasa Dongdaemun. Perhentian, it's not even bahasa Indonesia. Oh, bahasa kota Seoul ada bahasa Ada Indonesia. bahasa Indonesia, ada. Alhamdulillah. Daya Dongdaemun. Wah. Tapi ada bahasa Melayu tuh di Ada bahasa atasnya. Melayu. Maksudnya Korea dah mula mengakui, bukan mengakui, Korea dah mula Menyadari. kehadiran pelancong dari Malaysia. Mungkin kalau saya datang akan datang lagi. Mungkin lagi banyak lagi yang bahasa Melayu kan. Ada. Okay lah guys, bye-bye. Wow. It's Wow. good to hear Yes. that ada bahasa Malaysia dan bahasa Bahasa Indonesia Indonesia. berdampingan ya Betul. di public Ada transport. bahasa Inggris. Oke, kita apa namanya sebutkan satu-satu dulu bahasa biar lebih Inggris, jelas. ada bahasa Jepang, China, Mandarin. ya, ada Hangulnya juga Betul. kan. Terus kemudian ada Melayu dan dan bahasa Indonesia. gitu. Tadinya saya pikir itu adalah bahasa Indonesia gitu Betul. ya, dengan ejaan Betul. specifically Betul. Indonesia gitu ya. Tapi ini betul-betul ejaannya bahasa Malaysia, bahasa Melayu gitu. Betul. Perhentian Betul. bus, Bus, BAS. BAS. Betul. Kalau kita kan BUS kan. Bus gitu. Wow. Jadi memang bukan mengakui, menyadari memang Betul. betul. Jadi apa government sepertinya nih yang mengelola apa kota gitu ya, public transportation mengakui bahwa banyak sekali orang-orang per tahunnya dari Malaysia Dan Indonesia. dan dari Indonesia berkunjung ke Korea dan semakin Betul. diperhitungkan nih pasti keberadaannya di Betul. tengah-tengah Bahasa-bahasa Korea. kedua Betul. negara ini gitu, Betul, Mister betul. ya. Satu yang aku nggak lihat bahasa. Apa tuh? Bahasa Portugis. Ya belum Bahasa Portugis. terus kalau misalkan itu belum tertera gini, maksud saya di Korea aja sudah ada bahasa Malaysia, sudah ada bahasa Nah. Indonesia. Oke, jadi bahasa itu, bahasa Malaysia dan bahasa Indonesia berdampingan dengan bahasa-bahasa besar. Ya. Saya ulangin, bahasa-bahasa besar di dunia ini. Kenapa kita bilang besar? Karena kan produk-produknya ya besar gitu ya kan. Dan iya, di Ya. massively used and spoken Betul, by betul. many people on Betul, earth. apalagi manufacture-nya kan juga besar gitu Betul. ya. Ada produk dari Korea, bahasanya Yes. Korea, Betul. ya, TV, handphone segala macam. Kita gitu. ulangin satu lagi. Uh-uh. English, Japanese, Mandarin. Korea paling atas Korea, ya. oke. BM, Bahasa BI. Malaysia, bahasa Indonesia. Tak ada bahasa Portugis. Iya. Kenapa nggak belajar bahasa yang ada di situ gitu Jadi ya? apa guna kita belajar bahasa Portugis? Untuk menjual kopi ke Brazil. Loh. Untuk jualan kopi ke Brazil gitu kan.
juga ada teman kita Timor Leste yang menggunakan bahasa Portugis gitu. Aku tuh penasaran loh, Mister. Aku juga penasaran. Ya tapi Allah, aku oke. jawab aja. Coba kita lihat sebenarnya bahasa Portugis itu digunakan di negara mana aja sih di dunia ini. Aku pengen tahu. Coba kita cari tahu ya, Mister. Nah, ini dia guys. Bahasa resmi Portugal itu adalah bahasa Portugis dari Portugal, ya kan? Makanya namanya Portugis. Bahasa ini bertuturkan oleh 99% penduduknya dan juga merupakan bahasa resmi di beberapa negara seperti Brazil, Angola, Mozambik, dan Timor Leste. Tuh di bawahnya tuh ada tuh. Termasuk Brazil, Angola, Mozambik, Tanjung Verde, Guinea-Bissau, Sao Tome, Principe, serta Timor Leste. Namanya aja aku baru dengar. Negara yang nggak boleh gitu. To be honest, I'm not laughing at. Itu negara-negara. I'm laughing at my stupidity gitu loh. Aku nggak pernah dengar nama-nama negara ini gitu Ya, loh, Mister. kayaknya sih itu, Mister, karena kita harus jual kopi ke Brazil. Sama ke Timor Leste, Mozambik. Kalau Timor Leste masih make sense karena kan tetangga kita gitu ya. Tapi maksudnya gini loh. Kenapa, apa signifikannya kita belajar bahasa Portugis kalau bukan kita harus jualan kopi ke Brazil? Ya apa? Apalagi maksudnya what's the answer gitu? Oke, my question is gitu. Kalau kamu bisa menggunakan bahasa Inggris sebagai second language kamu akan jual kopi ke lebih banyak negara. Betul. Gak hanya ke Mozambik, Angola, yang mungkin mereka minum kopi aja belum. Iya. Ya kan, caramel latte gitu, yang gitu-gitulah maksud aku. Jadi gimana nih? Ya aku makanya masih bingung. Kalau aku nanya kamu gitu. Ya, belajar sih nggak ada salahnya ya, Mister. Ya Allah, aku belajar sih yang bisa aku gunakan gitu, Mister. Yang lebih berdampak bagi keberadaan kita di dunia. Bener, gitu ya. kan banyak pelajaran gitu. Aku nggak akan mungkin belajar berenang sambil memasak. Ya. Karena itu nggak penting. Sambil makan cendol. Atau berenang sambil bikin cendol. Ya, itu kan nggak mungkin. what's the use gitu. Dua hal yang tidak mending berkaitan. aku belajar cara bikin kapal. Mending aku belajar ya gitu bagaimana caranya untuk apalah sesuatu yang lebih penting daripada itu gitu, lebih make sense menurut aku di dalam kehidupan aku. Betul. I know my life gitu loh. Ya, kalau melihat negara-negara yang menggunakan bahasa Portugis gitu ya, dan anak-anak sekolah sekarang diminta untuk belajar bahasa Portugis, itu jadinya menurut saya dewasa ini malah mempersempit kemungkinan mereka untuk bergaul di kancah internasional karena mereka kan negara-negara yang negara-negara yang menggunakan bahasa Portugis saja, dan mereka apalagi mereka baru dalam taraf yang mengeksplor bahasa-bahasa internasional gitu ya, Mister ya. Kalau dulu kita diperkenalkan dengan bahasa Inggris dan sekarang pun masih belum bagus gitu ya, saya sendiri belajarnya juga belum bagus. Saya ingin memperdalam bahasa Inggris karena saya tahu bahwa ketika saya datang ke negara-negara seperti Malaysia, negara seperti Korea, bahkan Jepang, bahasa Inggris itu yang diterima dan mereka paham bahasa Inggris itu. Tapi kalau misalkan anak-anak kita, our students, diwajibkan hanya menggunakan bahasa Portugis atau belajar bahasa Portugis, justru mempersempit pergaulan mereka di kancah internasional nanti gitu. And today, honestly, as a teacher and educator, I don't see a significant things and urgency to learn Portuguese gitu. Selain kita harus berjualan kopi dengan ini bukan, I'm not mocking, karena memang salah satu komoditas terbesar kita di Indonesia kan kopi, dan Brazil kopi, that's the similarity. Tapi betul tadi Mr. Sastra bilang, kalau kita bisa berjualan kopi ke lebih banyak negara, lebih banyak tempat, kenapa tidak? Kenapa hanya harus jualan kopi ke menyasar less than 10 countries that using Portugis as their language. And perhaps their coffee is as much better than our coffee gitu. Jadi, karena negara-negara tersebut kan negara-negara penghasil kopi juga kan. Betul. Jadi nggak usah mikir terlalu dalam. And I believe that this is only about political issue ya gitu. Ini hanya untuk ketetapan untuk kepentingan politik waktu sesaat aja gitu. Semoga ya, Mister ya, karena I don't see any urgency in learning Portugis gitu. Kasihan kalau anak-anak kita yang bahkan, Mister, bayangin aja AI, komputer, digital things, semuanya kan pakai bahasa Inggris gitu loh. Kenapa harus menutup mata dari ketidakpahaman terhadap bahasa Inggris dan menggali bahasa yang lain yang bahkan masih sifatnya belum internasional dan hanya digunakan oleh bangsa-bangsa yang sedikit gitu. Teman-teman tuh Timor Leste aja masih belajar bahasa Indonesia. Exactly. Karena mereka tahu ini Southeast Asia, itu kamu bisa belajar bahasa Indonesia, berarti kamu bisa ngomong bahasa Melayu juga. Betul.
kamu akan dipahami oleh orang-orang di Southeast Asia juga. Di Thailand, masih Betul. belajar Brunei Darussalam, Betul. Singapura. Betul. Gila, Macam betul, itu betul, gitu loh. betul. Atau kamu belajar bahasa Melayu, atau kamu belajar bahasa Indonesia yang sama aja sebenarnya itu kan. Kamu akan diterima, kamu akan dipahami gitu. Mereka aja belajar bahasa kita. Betul. Gitu kan, Betul. ya Allah. Dari 11 negara di ASEAN ya, Association of Southeast Asian Nations, ya ada 5 negara yang menggunakan bahasa yang sama gitu ya, bahasa Betul. Indonesia gitu, bahasa Malaysia, bahasa Melayunya Betul. mirip gitu, Iya, kita saling iya. mirip satu sama lain. Singapura ada bahasa Melayunya, Betul. Brunei Darussalam menggunakan Betul. bahasa Melayu, Betul. Thailand Selatan, Patani itu Betul. menggunakan Betul. bahasa Melayu. Betul. So Timor Leste sendiri aja sudah melihat bahwa it's very urgent to learn bahasa Indonesia gitu atau bahasa Melayu. Lah ini kitanya yang lagi bahasa kita lagi dipelajari gitu ya, malah mempelajari bahasa yang minor gitu, minoritas di kalangan pergaulan internasional. Ada satu lagi nih Mr. Video nih, mungkin akan membuat kita semakin rindu datang ke Malaysia. Yang satu kita bilang itu ada unique fun run di Malaysia. Fun run itu ada di apa di belakang kamu fun run? Lari ceria. Lari ceria. Cerianya seceria apa? Tapi lari. Gitu. Dari starting ya, line. Biasanya 5K. Dari starting line sampai dengan finish line. Lari. Oke, itu yang ada di pikiran kita. Tapi unique fun run di Malaysia tak macam tu. Ya, coba seperti apakah everyone? Here is the video. 1, 2, 3. Dalam banyak-banyak event larian yang hadir dekat Malaysia ni, ada satu event larian yang paling rare dan unik sekali. Kamu tahu larian apa? Larian Hari Keputeraan Sultan Nazrin Shah. Event larian Sultan Perak resmi negeri Perak yang diadakan setiap tahun sempena sambutan Hari Keputeraan Rindu Dunia Perak. Mahamudu ke Sri Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizzuddin Shah sejak tahun 2015 lagi. Oh, sudah ada. Larangan ini bukan disukai semata-mata. Dia 2015. adalah simbol perpaduan rakyat negeri Perak. Tanda kasih dan pakai tak setia kostum. kepada dunia yang Selalu seperti Iya, ini iya, kalau di iya. Perak. Selain Ada mempromosikan nih dress gaya hidup code-nya. sehat dalam kalangan rakyat. Ya Allah, Pada mulanya, pakai baju larian Melayu, dianjurkan kebaya untuk rakyat lari. Perak. Tapi lama kelamaan sambutan makin besar hingga melibatkan ribuan peserta termasuk runners dari negeri lain dan juga luar negara. Menariknya, selain lari masuk ke kampung-kampung di sekitar Kuala Lumpur, di tengah-tengah acara larian ini juga turut ada persembahan tradisional, pameran kebudayaan dan Komplit ya. Iya. macam-macam jenis juadah tradisional dihidangkan. Wah, ada makan-makan. Itu yang paling penting. Look at Aku this. nggak mau datang kalau nggak ada Satu makan-makannya. lubang, comel je. So, sambil peserta berlari, diorang juga dapat menikmati keindahan suasana desa serta Ya ampun, rindu sangat. secara tak langsung dapat mempromosikan juga Betul, they're smart. brilliant. They Waktu are larian, brilliant. tak ada siapa pun judge lari pakai kasut apa, pakai kit apa, Betul. pakailah apa yang kau Kostum nak apa, pakai. betul. Asalkan sopan je. Tu siap ada yang pakai kostum Ya Allah. anti-taklimah lah, zombie lah, baju hospital, lanon, superhero. Memang kelakor orang Perak ni. Dalam larian Kelakor. ini, para Kelakor. peserta dan penonton boleh menyaksikan pelbagai jenis pameran dan demonstrasi dari pasukan keselamatan negara. Memang rare. Tiap-tiap tahun, lokasi event larian ni memang akan dibuat di Kuala Kangsar. Cuma Kuala pernah Kangsar. sekali je Kita buat pernah dekat ke sini kan? tahun 2023 dulu. Larian Hari Keputeraan Sultan Nazrin Shah ni dah jadi tradisi. Kalau korang tak pernah join larian ni, memang rugi. Sebab bila dah join sekali, confirm tahun depan nak repeat lagi. Sebab dekat sini, korang akan lebih mengenali dan jatuh cinta dengan orang Perak dan juga budaya. Perak. Perak. Kelako, Oh, Perak. 2030. 2030 Sejahtera. Perak sejahtera. Masya Allah. Subhanallah. Begitulah, Mister. Rindu ya, Jadi di Malaysia tuh, Mister, apa-apa ujungnya makan. makan. Mereka mau bersilaturahmi, makan. Juga makan. Semua event pasti ada makan. Mereka mau ada pengajian, ujung-ujungnya Makan. makan. Ada fun run yang seharusnya Iya, kita harusnya membakar kalori gitu ya. Tetap disuguhi. dari makan. starting line sampai dengan finish line seharusnya cuma lari je. Tak nih orang Malaysia Makan. kena makan dulu. Betul. Jadi makan itu seperti napas ya gitu ya. Senantiasa dilakukan Betul. gitu ya, sudah menjadi default. Betul, sampai jam 11 malam, 12 malam, 2, 3, 4, 5 malam, pagi pun tetap makan orang Malaysia. Allahu Akbar, Betul. I don't understand gitu loh. Betul. Ya itu menjadi budaya kan. Betul, Mister. betul. Makanan tuh bukan lagi sebagai lambang atau simbol identitas, tapi ya memang keseharian yang mereka hidupi gitu. Betul, Dan betul. makannya pun bukan ya udah makan, tapi Betul. bener-bener Makan, intentionally betul, gitu betul, loh. Betul, makan pun nggak makan sendirian. Makan tuh harus bersama Betul. keluarga, rame-rame sama Berbincang. teman, berbincang. Jadi makan pun tuh sebagai wadah actually untuk Silaturahim. sharing, untuk meningkatkan quality daripada hubungan Komunikasi. keluarga, komunikasi gitu, untuk mendekatkan yang jauh seperti itu
gitu Mister. Betul. Jadi makan itu adalah perekat Betul. antar bangsa, antar rakyat, antar community Antara anggota Malaysia. keluarga bahkan ya. Betul sekali Betul. Mister. Jadi makan itu bukan cuma butuh makan, tapi itu adalah simbol gitu ya Betul. Mister. Simbol budaya yang diwariskan turun temurun, bahkan ketika kita datang ke sana itu makan udah bukan kebutuhan, Betul. paksa, dipaksa, Kepaksa. harus makan. Kalau enggak, dipegang-pegang tangan, ditarik nggak boleh kemana-mana kalau belum makan. Ya Allah, bahkan ya guys, mau hari itu ada ketemu 4 orang, 4-empatnya harus makan. Oke lah, 4-empatnya harus makan, tapi setiap orang ini tak pernah memberikan kita satu menu. Ingat Bapak Akmal nggak? Iya, Ya Allah, malam-malam Anjir. itu ya Allah, Oh iya ya Allah, Tuhan. sampai berapa menu di atas Dan itu harus dicoba ya. Sampai di Tapau pun Betul. tetap Ya dibawa Allah. pulang, tetap luar Pokoknya jangan ke Malaysia dulu kalau belum turun berat badan. Sepertinya aku sudah mulai menurun. Pipiku sudah mulai cekung. Iya. Berarti harus datang ke Harus Malaysia, ke Malaysia lagi. Ringgit menguat, rupiah Ya melemah. Kayak mana harus ke Malaysia lagi? Aduh, pusing, rindu membuncah, tapi Iya. kemampuan belum ada. Ya Allah. Insya Allah ya. nanti. Amin. Semoga awal tahun bolehlah kita ya, Mister ya. Boleh ya. Boleh ya. Kapan ya? Chinese New Year. Ramadan lagi tuh bulan Maret. Ramadan lagi Allah, ya. kan? Oh iya, bulan Maret ya. Bulan Oh, Maret. bulan Maret. Ya kan? Iya. Cepat sembuh ya, Mister. Iya, kita belum buka puasa di Masjid Negara. Aman belum ya? Belum. Oh iya, belum. Masjid Oh Negara, Masjid iya. Negara belum. Aduh. Kode tuh. Oh iya. Ya, Bang Seras ya. Daftar. Oke guys, so menarik banget video kita kali ini, Masya Allah. Jadi memang seperti itu kita alami juga ketika kita ada di Selama. Ketika kita ada event apapun selalu ada dress code-nya, ya kan? Kita mau ke pasar aja Mister ada dress Iya. code-nya Selalu gitu. ada pokoknya pakaiannya juga harus kemas gitu. betul, Karena betul. makan itu penting bagi mereka. Betul. Wow guys, menarik banget, dan thank you so much for this video recommendation. Hope that you find this video with everyone, and if you find this video, don't forget to thumbs up, and when you do this channel, don't forget to subscribe. Berwaswa from us in Indonesia, Malaysia boleh, Indonesia bisa. Bye everyone, thank you so much. Assalamualaikum. Assalamualaikum.